Kabupaten Jepara adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang selain terkenal dengan produk kayunya, kabupaten ini juga terkenal dengan sifat masyarakatnya yang religius. Kondisi masyarakat yang religius tersebut tidak terlepas dari sejarah wilayah ini yang menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa sejak zaman Wali Songo. Dalam konteks sejarah Islam di Tanah Jawa, bahkan Masjid Mantingan di Jepara merupakan masjid kedua tertua setelah Masjid Agung Demak. Tak heran, banyak sekali pesantren didirikan di kabupaten yang juga terkenal dengan pariwisata Karimun Jawanya ini. Salah satu pondok pesantren yang menarik untuk disimak adalah Pondok Pesantren Rodatul Muqtadin, yakni sebuah pesantren yang memiliki koperasi Pondok Pesantren Rodatul Muqtadin. Pada tahun 1884, seorang kiai karismatik bernama Kiai Haji Hasbullah mendirikan sebuah surau kecil di Kampung Balekambang, Desa Gembiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Jepara. Kiai Hasbullah adalah guru ngaji warga sekitar. Namun sejak mendirikan pesantren, beberapa santri dari luar daerah tinggal di situ secara menetap untuk menuntut ilmu. Para santri itu mengaji ilmu-ilmu agama dengan metode tradisional yang disebut sorogan dan bandongan. Sepeninggal sang pendiri, estafet kepemimpinan dipegang oleh Kiai Haji Abdullah Hafiq. Ulama yang meninggal pada tahun 1985 ini memiliki karisma yang setara dengan ayahnya. Keduanya merupakan kiai sufi karismatik yang amat dihormati dan populer di lingkup kalangan nahdiyin. Mbah Abdullah Hafiq terkenal dengan istiqomahnya yang luar biasa. Saat ini pesantren Rodatul Muqtadin Balekambang telah berada di generasi ketiga di bawah asuhan Kiai Haji Ma'mun Abdullah, putra keempat dari Kiai Haji Abdullah Hafiq. Dengan jumlah santri mukim sebanyak 2.215 dan santri non-mukim sebanyak 978 santri dan menggunakan metode pengajaran balahan. Bandongan, sorogan, dan klasikal. Apa yang menginspirasi pendiri Ponpes mendirikan lembaga ini? Pondok Pesantren Rodatul Muqtadin Balekambang ini didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasbullah pada tahun 1884. Generasi yang kedua adalah Romo Kiai Haji Abdul Hafiq. Jadi mulai tahun 1985, generasi yang ketiga adalah saya. Bagaimana Pondok Pesantren Rodatul Muqtadin memiliki cabang kurang lebih 423 hingga saat ini? Dulu Pondok Pesantren Balekambang ini pembelajarannya khusus salafiyah. Cuman kita membaca situasi zaman semakin berkembang teknologi dan lain sebagainya, maka saya generasi yang ketiga ini mendirikan bermacam-macam sekolah formal. Keunikan seperti apa yang membedakan Pondok Pesantren Rodatul Muqtadin dengan ponpes lainnya? Keunikan di Pondok Pesantren Rodatul Muqtadin ini, pembelajaran salafiyah tetap berjalan, tidak ditinggalkan. Cuma ditambah pendidikan, pengetahuan, teknologi. Karena kedua-duanya harus bisa diraih oleh anak didik kita. Maka dari itu memang sudah waktunya mengadopsi antara formal dan kitab kuning. Di bawah asuhan Kiai Haji Ma'mun Abdullah, putra keempat Kiai Haji Abdullah Hafiq,
pesantren Balai Kambang mengalami perkembangan pesat. Dan mulai mengadopsi sistem pendidikan modern. Hingga sekarang pesantren Balai Kambang mengelola pendidikan formal dan non-formal. Yaitu yang pertama adalah Madrasah Salafiyah. Kedua adalah Tahfidz Al-Quran. Ketiga adalah Madrasah Ibtidaiyah. Keempat adalah Madrasah Tsanawiyah. Kelima adalah Madrasah Aliyah. Dan yang keenam adalah Sekolah Menengah Kejuruan. Selain itu, pada tahun 2017, pesantren ini telah membuka Ma'had Alai Balai Kambang S1 dengan program studi hadits dan ilmu hadits. Setahun kemudian, Pondok Pesantren Balai Kambang juga menerima SK dari Kemenristek-Dikti, yaitu SK Izin Operasional Politeknik Balai Kambang Jepara. Adapun program studinya antara lain D4 Rekayasa Perangkat Lunak, D4 Administrasi Bisnis Internasional, dan D4 Akuntansi Keuangan Publik. Meskipun dengan perkembangannya yang begitu pesat, pesantren Balai Kambang tidak meninggalkan ciri khas pesantren salaf, yaitu sorogan dan bandongan. Sorogan dan bandongan adalah cara belajar ilmu agama dengan mengkaji suatu kitab dengan cara mengupas dan membahas huruf demi huruf, kata demi kata, lembar demi lembar, sampai hatam dan berlanjut pada kitab-kitab berikutnya. Terdapat pula ciri khas lainnya di Pondok Pesantren Rawdatul Muqtadin Balai Kambang, yaitu semua peserta didik atau santri wajib berasrama di pondok pesantren atau mondok. Tetapi khusus untuk politeknik, bisa memilih mondok ataupun laju. Bagaimana sistem atau program pendidikan dan kegiatan belajar di sini? Untuk pembelajaran di Pondok Balai Kambang ini, untuk formalnya kita ya mengikuti apa yang dianjurkan dari Dinas Pendidikan. Untuk yang dari Depak seperti MI, Tsanawiyah, Aliyah, ya kita mengikuti kurikulum apa yang diwajibkan dari Depak. Cuman semua santri wajib sekolah salafiyah. Jadi antara salafiyah dan sekolah formal tidak bisa dipisahkan. Sebab kalau ingat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi mintalah di dunia kebahagiaan, kebaikan, dan akhirat ya juga baik dan kenikmatan, nanti akhirnya diselamatkan dari api neraka. Apa saja fasilitas dan ekstrakurikuler yang ada di Ponpes ini? Dalam proses pendidikan di pondok pesantren ini tentu saja kita menggali bakat minat para santri agar apa yang potensi yang ada pada para santri bisa dikembangkan lagi. Oleh karena itu, pesantren ini juga menyediakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan keinginan para santri semuanya. Di antaranya adalah ada olahraga ini juga macam-macam, ada bela diri, ada sepak bola, ada bola voli, kemudian ada musik, kemudian ada kaligrafi, seni Islam, ada hatur bana, ada marching band, sehingga apa yang dimiliki, potensi yang dimiliki oleh para santri ini bisa dikembangkan lagi melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Apa saja pencapaian atau prestasi pesantren Darul Hijrah dalam beberapa tahun belakangan ini? Alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik dan kita juga sering mendapatkan beberapa penghargaan di kegiatan ekstrakurikuler ini. Pesantren Balai Kambang mendirikan usaha pada tahun 2001. Pesantren ini menggunakan jenis usaha kopontren.
Kopontren adalah koperasi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren guna menunjang seluruh kebutuhan warga yang berada di dalamnya. Jenis unit usaha yang berada di bawah Kopontren bisa berbagai jenis. Kementerian Agama menetapkan 9 pesantren sebagai percontohan pesantren mandiri secara ekonomi lewat unit-unit usaha yang dikembangkan, di mana salah satunya adalah pesantren Balai Kambang. Dalam menjalankan usahanya ini, pesantren memberdayakan potensi yang sudah ada. Potensi daerah yang dimiliki oleh pesantren Balai Kambang adalah pertanian. Dikarenakan lingkungan pesantren berada di lingkungan pertanian. Dan pesantren membutuhkan hasil dari pertanian tersebut. Untuk menjalankan kegiatan perekonomian dan kemandirian dalam berwirausaha, Pondok Pesantren Rodotul Muqtadin memiliki sektor usaha yang bervariasi, mencakup pertanian, toserba, isi ulang air mineral dan busana. Sementara itu, sumber daya manusia dalam pengolahan unit usaha di pesantren ini bukan tenaga profesional, melainkan dikelola oleh santri pondok pesantren dengan target pasar atau konsumen yaitu warga pesantren, alumni, dan warga sekitar. Apa visi pesantren dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan kemandirian? Dalam mengembangkan pesantren ini, Pondok Pesantren Balai Kambang juga tidak lupa mengembangkan diri di bidang perekonomian atau bidang usaha. Ini semua tujuannya adalah untuk membantu terhadap proses perkembangan, proses pendidikan di Pondok Pesantren Balai Kambang ini. Ada beberapa bidang usaha yang sudah dilakukan oleh Pondok Pesantren Balai Kambang, diantaranya adalah di bidang perdagangan. Kita memiliki minimarket juga yang itu alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik dan bisa memberi dukungan finansial terhadap perkembangan Pondok Pesantren. Produk-produk terbaik apa saja yang dihasilkan oleh pesantren saat ini? Ada beberapa produk yang sudah dihasilkan oleh Pondok Pesantren, fashion misalnya, kemudian ada kuliner, itu juga sudah mulai tidak hanya digunakan untuk santri saja, tidak dipasarkan di dalam pondok saja, akan tapi juga sudah dipasarkan keluar. Kemudian di bidang pertanian kita juga punya hidroponik yang itu juga dipasarkan di luar, juga dikonsumsi oleh para santri sendiri, dan pertanian-pertanian lain yang konvensional kita juga miliki. Seberapa besar program perekonomian dan kemandirian pesantren dalam menunjang aktivitas pesantren secara keseluruhan? Ini semua alhamdulillah dapat sedikit banyak bisa membantu terhadap kebutuhan finansial yang ada di pondok pesantren, karena kita berharap dengan adanya bidang-bidang usaha yang dikelola oleh pondok pesantren nantinya bisa mandiri secara ekonomi. Ini yang kita harapkan dalam pengembangan bidang usaha yang ada di pondok pesantren ini. Dalam menjalankan aktivitas usaha agribisnisnya ini, pihak pesantren selain berkolaborasi dengan memberdayakan masyarakat sekitar dan para santri, juga telah memperoleh banyak dukungan positif dari banyak pihak.
seperti pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah setempat, lembaga pendidikan menengah dan tinggi, Bank Indonesia, serta pihak swasta dan instansi lainnya. Berbagai dukungan tersebut turut memberikan dampak bagi kemajuan usaha pesantren setiap tahunnya. Program yang telah diimplementasikan oleh Bank Indonesia di Ponpes diantaranya terkait dengan pengembangan entrepreneur atau kewirausahaan ekonomi syariah. Di antaranya dengan memberikan pelatihan kepada santri untuk memproduksi berbagai produk. Hal ini membuat Pondok Pesantren Rodotul Muqtadin Balekambang menjadi pemenang lomba pesantren unggulan pada Festival Ekonomi Syariah FESYAR se-Jawa Tengah pada tahun 2018 dan ikut serta dalam penyelenggaraan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF. Kiai Haji Miftahuddin sebagai pengasuh Ponpes mengharapkan peranan Bank Indonesia maupun lembaga lain untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada para santri seperti perkembangan ekonomi terkini, peluang sumber ekonomi baru yang dapat dikembangkan oleh Ponpes, dan isu-isu terkini mengenai transformasi digital. Hasil pembelajaran ini diharapkan membuat santri lulusan Ponpes memiliki kompetensi yang memadai, baik dari aspek agama maupun teknis, sehingga dapat terserap secara optimal menjadi tenaga kerja perusahaan yang terletak di Jepara atau mampu membuka lapangan usaha baru melalui wirausaha. Apakah ada bentuk kegiatan kolaborasi atau pemberdayaan yang bekerja sama dengan pihak, lembaga, atau otoritas? Alhamdulillah dalam proses pengembangan Pondok Pesantren Balekambang ini kita menerima beberapa dukungan baik dari pemerintah maupun dari yang lainnya, baik itu dukungan finansial maupun yang lainnya. Misalnya dari pemerintah kita sering mendapatkan beberapa kali mendapatkan bantuan untuk infrastruktur untuk pengembangan pendidikan di Pondok Pesantren ini. Selain itu juga kita mendapatkan dari Bank Indonesia untuk pendampingan pengembangan ekonomi. Kita mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia adalah pertama greenhouse, jadi untuk pertanian. Yang kedua kita juga mendapatkan alat untuk biogas. Ini yang kita dapatkan dari BI. Artinya pengembangan ini itu adalah usaha dari pondok pesantren yang mendapatkan dukungan dari beberapa pihak baik dari pemerintah maupun swasta. Apa harapan pesantren ke depannya terkait pengembangan pesantren dan usaha pesantren itu sendiri? Harapan kami terhadap bidang usaha yang ada di pesantren, kita mengharapkan semakin tahun semakin berkembang, kemudian produk-produk yang kita hasilkan itu bisa lebih diterima oleh masyarakat. Syukur-syukur nanti apa yang kita hasilkan, apa yang kita produksi itu bisa dijual secara global, karena saat ini dunia perdagangan atau dunia bisnis itu kan lebih mudah untuk dijalankan melalui teknologi yang ada, dan yang pada akhirnya ini adalah pesantren bisa menghidupi kebutuhan-kebutuhannya melalui bidang-bidang usaha yang dimiliki oleh pesantren. Itu yang kita harapkan.